Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Kusmadewi dari jurusan PIAUD semester 5. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik bercerita. Langsung saja, yang pertama, yang saya pahami tentang teknik bercerita itu adalah metode atau cara untuk bercerita, atau juga bisa disebut proses mengenalkan bentuk-bentuk emosi dan ekspresi anak. Kemudian penerapan dalam PAUD itu yang pertama menetapkan tujuan dan tema yang dipilih untuk bercerita. Kemudian menetapkan bentuk bercerita yang dipilih. Yang ketiga, menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk bercerita. Kemudian sebelum bercerita, mengatur tempat duduk anak terlebih dahulu. Kemudian pembukaan kegiatan bercerita. Kemudian mengembangkan cerita yang dituturkan guru sesuai tujuan dan tema. Menetapkan teknik bercerita. Kemudian mengajukan pertanyaan pada akhir bercerita. Terus yang kedua, bagi saya mata kuliah ini tuh sangat penting karena itu sebagai metode atau cara untuk bercerita kepada anak usia dini. Manfaat bercerita yang pertama itu membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Kedua, menyalurkan kebutuhan dan imajinasi dan fantasi. Yang ketiga, memacu kemampuan verbal anak. Yang keempat, memberikan sejumlah pengetahuan sosial dan nilai moral keagamaan. Yang kelima, membantu mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang terakhir, memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik serta dapat mengatakan perasaan, membangkitkan semangat, dan menimbulkan keasikan tersendiri. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode bercerita. Kelebihan metode bercerita yang pertama, kisah bisa mengaktifkan dan membangkitkan semangat anak didik. Kedua, mengarahkan semua emosi sehingga menyatu pada satu kesimpulan yang terjadi pada akhir cerita. Yang ketiga, kisah selalu memikat karena mengundang untuk mengikuti peristiwanya dan merenungkan maknanya. Yang terakhir, dapat mempengaruhi emosi anak. Kekurangan metode bercerita yang pertama, itu pemahaman anak didik akan menjadi sulit ketika kisah itu sudah terakumulasi masalah lain. Yang kedua, bersifat menolong dan bisa menjenuhkan anak didik. Dan yang terakhir, sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.